Main lagi siapa tahu kali ini peruntunganku bagus. Klik. Kalah. 100.000 rupiah saja. Kamu tahu nggak kalau total transaksi judi online di Indonesia bisa membiayai 2 kali pembuatan kereta cepat Wush? Mind blowing kan? Setelah investasi bodong, musuh Indonesia yang terbesar tahun ini adalah judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan nilai transaksi judi online telah mencapai 200 triliun, bukan miliar ya, triliun, sampai pertengahan 2023. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada 887 pihak jaringan bandar judi online, terdapat perputaran dana terkait judi online senilai 200 triliun dalam 156 juta transaksi. Bentar, tahan nafas dulu. Itu semua duit yang terbuang percuma gitu aja. Jumlah tersebut merupakan dana transaksi yang terekam sejak 2017 hingga 2022. Artinya, transaksi judi online pada 6 bulan pertama tahun 2023 telah melebihi transaksi yang telah tercatat sejak 5 tahun yang lalu. Gawat kan? Sudah darurat kondisi kita untuk tahun ini. PPATK juga mencatat sekurang-kurangnya terdapat 2,76 juta masyarakat yang terlibat dan kemungkinan kecanduan judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi mengatakan sang presiden secara tegas memberi arahan agar judi online diberantas karena merugikan rakyat kecil. Nah, yang banyak dirugikan oleh judi online ini adalah masyarakat menengah ke bawah yang pastinya terdampak paling parah saat ada hal yang tidak diinginkan secara finansial. Menurut Menkominfo, pihaknya telah mengeksekusi hampir 400.000 konten perjudian dari seluruh ruang digital dalam rentang waktu 18 Juli sampai 11 Oktober 2023. Banyak loh ini, dan rentang waktunya singkat sebenarnya. Menkominfo juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk memberantas judi online. Dia meminta masyarakat juga melaporkan jika menemukan judi online di streamer YouTube. Kominfo telah bersurat kepada perwakilan Meta di Indonesia pada 2 Oktober 2023. Surat ini berisi perintah penanganan konten dan kegiatan perjudian daring dan atau judi slot oleh penyelenggara sistem elektronik. Kominfo memerintahkan untuk membersihkan konten judi daring dari platform digital dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, masalahnya lagi, tanpa disadari, banyak influencer dan selebgram yang mempromosikan judi online ini. Sebanyak 26 orang figur publik dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI atas dugaan promosi judi online. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kemudian menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan pemanggilan terhadap artis maupun influencer. Beberapa selebriti atau artis mulai dari Wulan Guritno, Yuki Kato, Cupi Cupita, hingga yang terakhir Amanda Manopo memenuhi panggilan penyidik Bareskrim. Kepada wartawan, selesai pemeriksaan, mereka menyatakan pengakuan yang senada ya, bahwa mereka tidak mengetahui bahwa yang mereka promosikan ternyata judi online. Well, in my humble opinion, seluruh influencer yang punya kemampuan menginfluen masyarakat, baiknya melakukan edukasi mandiri atau juga cek dan recheck sebelum mempromosikan sesuatu. Bener nggak sih? Or am I missing something here? Kasus kecanduan judi online ini juga mendunia sebenarnya. Sandro Tonali, pemain sepak bola Italia, juga mengaku kecanduan judi online dan sedang berupaya untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Nggak cuma Tonali, ada lagi pemain yang dipilih pelatih Luciano Spalletti harus meninggalkan tim karena dapat panggilan dari polisi. Selain Tonali, ada Nicolo Zaniolo. Dua pemain ini dituding telah bermain judi secara ilegal. Mereka diperiksa polisi dan harus dicoret dari daftar pemain Italia. Di Indonesia, lebih miris lagi. Ketagihan judi online alias slot membuat SPR 43 tahun nekat menggelapkan uang perusahaan tempatnya bekerja senilai 1,1 miliar. Atau mungkin kamu masih ingat gak sih mantan anggota fraksi yang dipecat karena terkena kasus main judi online saat rapat bersama? Ada lagi, guru dengan inisial AR di Pangandaran, Jawa Barat terjerat dalam kasus dugaan korupsi lantaran PNS itu kedapatan menjual aset-aset sekolah untuk memenuhi hasratnya yang kecanduan judi online.
26 komputer dijual dan banyak kasus yang bikin merinding lainnya. Percaya deh, coba kamu Google dan cek kasus judi online tuh banyak banget kasusnya yang ternyata bikin miris. Daripada kecanduan hal-hal yang merugikan, nggak bikin pinter, bikin rugi, bikin bangkrut, kenapa nggak craving informasi yang menarik dan menambah ilmu di channel ini? Selain hopefully berfaedah, juga mendukung kami untuk terus membuat konten informatif. Klik tombol subscribe dan tulis di kolom komen, enaknya kita bahas apa lagi ya minggu depan? Stay curious!